kita ini sebetulnya tinggal di negara yang sangat kaya gitu. Tapi kenapa masih banyak kemiskinan di mana-mana? Yang PKI. Dan waktu itu saya masih ingat, saya tuh baca bukunya Sakom ya. Saya mempertanyakan terus dulu di dalam bukunya, dalam pemikiran Soekarno ini sangat luar biasa gitu kan. Nah tapi kenapa kok negara gitu ya sebaliknya gitu loh, punya pemahaman yang sebaliknya gitu, dan kayak semacam diputar balikan. Ini yang mana sih yang sebetulnya gitu. Tapi bapak saya itu selalu mengatakan, suatu saat kamu akan paham, suatu saat kamu akan mengerti, itulah politik. Nah sampai akhirnya menuntun saya ketemu sama Romo Mangun itu ya dari situ gitu. Saudara, kali ini saya bertamu ke Sanggar Anak Alam. Sanggar, betul ya? Ya, Sanggar Anak. Sanggar Anak Alam itu dusunnya Niti Prayan. Niti Prayan, ya. Desanya Ngestiharjo. Ya. Ngestiharjo, Kapanewone. Kasihan. Kasihan banget. Kapanewone kasihan. Kabupatennya Bantul. Dan saya kira Anda semuanya sudah mengenalnya. Beliau yang bahu rekso Sanggar Anak Alam, Ibu Sri Wahyaningsih. Sri Wahyaningsih, atau banyak dipanggil sebagai Bu Wahya. Terus tapi ada yang keliru memanggilnya siapa? Wahyu. Wahyu, Wayan dan sebagainya. Wahya. Memang Wahya itu tidak jelas. Namanya artinya apa ini, Mbak? Sebetulnya nama saya itu, saya kan lahirnya tanggal 19 Desember, jadi itu Trikora. Dan waktu itu Presiden Soekarno sedang pidato kan itu, pidato Trikora. Trikora berarti berapa? 61? Iya. Dan bapak saya kan pengagum Soekarno, dan juga banyak masyarakat. Dan waktu itu kan radio itu masih jarang ya, jadi yang pada kumpul di rumah. Nah ketika saya lahir, kemudian juga Pak Camat ya, Pak Camat di sana itu mengusulkan, wah ini harus, nama ini harus ada kaitannya dengan peristiwa ini gitu loh. Nah jadi Sri Wahyaningsih itu katanya artinya itu ngeningke sadane wong gede gitu loh. Sri itu kan panggilan untuk bunda apa kayak gitu ya. Nah, ngeningke sadane wong gede. Maksudnya kita ngeningke itu kan kita mendengarkan, tapi juga merenungkan, dan isi dari Trikora itu kan sebetulnya juga untuk tuntutan rakyat waktu itu ya. Dan nama itu menurut orang Jawa, mungkin juga menurut banyak orang di dunia ini, adalah doa. Doa orang tua apa, Mbak, dengan memberi nama? Ya bapak itu selalu, dan apa ya? Ya saya apa ya? Terjemahan dari doa itu tadi ya. Nah memang saya paling dekat gitu dengan bapak saya, dan bapak saya waktu itu aktivis partai gitu ya. Dan saya selalu PNI. Iya PNI. Yang jelas. Nah terus kan juga buku-bukunya Soekarno banyak di rumah, selalu membaca itu, dan bapak itu selalu mengatakan kepada saya gitu, kita ini sebetulnya tinggal di negara yang sangat kaya, tapi kenapa masih banyak kemiskinan di mana-mana? Ya ini kita nggak bisa sepertinya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bangsa ini? Nah itu ya saya waktu itu masih kecil ya, tapi bapak itu selalu memotivasi saya untuk bahwa saya harus bermakna gitu. Dan saya juga waktu itu jadi buku yang pertama dibaca apa nih? Umur berapa? Saya saya yang ingat itu saya kelas 5 ya, kelas 5 SD. Oh itu yang bukunya Soekarno, Indonesia Menggugat. Nah itulah anak orang partai itu kayak gitu. Orang partai zaman dulu udah kecil sudah membaca buku, dan yang dibaca itu Soekarno gitu kan, dan mungkin buku politik lainnya. Umur 5 kelas 5 SD ya? Kelas 5 SD. Tahu artinya? Ya waktu itu belum terlalu tahu sih, dan waktu itu kan saya sekolahnya itu sudah anti Soekarno kan sebetulnya. Gambar-gambar Soekarno kan nggak boleh dipasang. Waktu SD itu tahun berapa? Tahun 66.
Iya, saya lahir. Artinya era Soekarno sudah berganti ke Soeharto yang anti Soekarno. Jadi Iya, jadi saya kelas 5 itu sudah anti, karena saya tahu karena bapak saya itu memasang gambarnya Soekarno itu di bawah, di balik lemari gitu loh. Karena kan nggak boleh masang gambar, dan itu kenapa sih bapak sampai sebegitu? Dan saya sering diskusi sama bapak itu sampai gini. Loh, tapi kenapa kalau Soekarno ini kan kita waktu itu kan ada inflasi sampai sekian ini. Terus apa gitu loh, pemerintah dulu kamu tuh belum tahu bahwa ini jadi posisi Mbak Wahya waktu itu apa, tidak suka Soekarno atau bagaimana? Ya, saya mempertanyakan gitu. Mempertanyakan wong kenyataannya mewarisi negara dengan inflasi, dengan macam-macam. Dan juga ini toh yang PKI, jadi kan PKI segala. Dan waktu itu saya masih ingat, saya tuh baca buku Nasakom ya. Jadi buku kecil itu Nasakom. Sampai bapak tuh mengatakan sebetulnya Soekarno itu sangat terbuka pikirannya. Bahkan orang PKI pun dirangkul bukan dalam artian kita jadi negara komunis gitu loh. Tetapi sebagai bangsa itu menghargai gitu loh, menghargai keberagaman kayak gitu. Ya. Nah, tapi saya kan ya nggak paham waktu itu ya, jadi saya masih menggebu-gebu sampai simbah saya itu kayak gini loh. Wis to rasa ribut orang lo telo. Itu waktu ribut-ribut itu ya waktu kelas 5 SD itu. Ya mulai kelas 5 saya sudah mulai apa ya, suka berdebat gitu dengan bapak saya. Terutama mempertanyakan soal Soekarno tadi. Iya. Meskipun Mbak Wahya membaca buku-bukunya. Iya. Jadi saya membaca bukunya. Ini kan sebetulnya memang sangat luar biasa. Tetapi di sekolah dan kenyataannya kan waktu itu digembor-gemborkan bahwa kita jadi seperti ini itu ya karena Soekarno, terus apa yang kayak gitu-gitulah. Di kelas 5 SD itu sudah ada indoktrinasi politik gitu atau gimana di sekolah? Ya sebenarnya enggak, tapi karena saya lingkungannya orang dewasa gitu ya, jadi ada pembicaraan. Kalau di sekolah sih enggak, tapi kan sudah jelas nggak boleh masang gambar, terus tidak boleh ini, tidak boleh itu. Terus pembicaraan orang itu kan masih ramai gitu ya. Dan tahun 66 itu kalau nggak salah kan meletusnya ini ya, G30S itu ya. Dan itu kan saya masih ingat, jadi ada bom runcing, ada apa, terus rumah saya juga dipakai untuk mengungsi. Terus di Karangdowo. Karangdowo itu? Klaten. Di Karangdowo Klaten. Wah, itu daerah merah tuh. Iya, makanya kan jadi pembicaraan itu kan hilir mudik, dan sebetulnya saya masih saya mempertanyakan terus dulu di dalam bukunya, dalam pemikiran Soekarno ini sangat luar biasa, gitu kan? Dia punya pemikiran. Tapinya di mana? Nah, tapi kenapa kok negara gitu ya sebaliknya gitu loh, punya pemahaman yang sebaliknya gitu, dan kayak semacam diputar balikan. Nah, dengan saya yang masih belia itu saya belum bisa mengambil ini yang mana sih yang sebetulnya gitu. Tapi bapak saya itu selalu mengatakan suatu saat kamu akan paham, suatu saat kamu akan mengerti, itulah politik. Nah, jadi kayaknya bapak melihat saya juga karena yang lain kakak saya nggak tertarik gitu loh. Nah, saya tertarik. Anda putra keberapa dari? Ketiga dari 8. Dari 8 perempuan sendiri atau? Enggak, saya justru laki-lakinya cuma 1. Laki-lakinya cuma 1. Banyak perempuan. Seperti yang dikatakan bapak, kapan kira-kira sadarnya soal politik tadi atau pahamnya? Ya, saya mulai seiring dengan usia saya mulai paham gitu ya, dan sebenarnya lebih mengerucut ketika saya di Jogja. Jadi saya SMA, saya pengen di Jogja, dan waktu itu sebetulnya bapak saya tidak pengen saya sekolah di Jogja, pengennya saya di Solo. Tapi teman-teman saya, teman-teman aktif, bukan aktif, maksudnya teman-teman aktivis kakak-kakak kelas saya selalu bilang, kamu enak di Jogja loh, kalau di Jogja itu komunitasnya lebih bagus, kamu nanti bisa tempat-tempat diskusi itu banyak. Mbak Wahya sudah atau lebih banyak terlibat dengan teman dari kakak-kakaknya? Iya, bukan kakak saya, tapi maksud saya kakak-kakak kelas saya jauh. Gitu. Jadi kadang-kadang di gereja gitu ya. Jadi saya punya teman ngobrol, dan kakak-kakak itu lebih banyak dengan yang senior-senior gitu yang di atasnya. Dan saya itu teman-teman saya itu lebih banyak yang senior saya gitu, dan
Saya kayaknya jarang ya punya teman sebaya gitu ya. Jadi selalu seperti itu. Nah, kemudian di Jogja. Apa yang nyambung dari gimana? Kan dari sejak kecil kan sudah baca buku politik nih. Ya dan mungkin. sudah berdebat gitu kan? Iya. Dan saya di sekolah tuh waktu SMP saya lebih banyak berinteraksi dengan guru gitu. Ya. Dan saya juga sudah dilibatkan. Saya pernah, saya ada guru yang tidak masuk gitu, saya yang diminta untuk gantiin gitu ya, kayak ngajar terus apa, terus diskusi dengan guru kayak gitu tuh. Saya memang lebih asik gitu. Ngajar apa tuh? Saya waktu itu yang lebih sering agama. Agama. Nah, dan saya memang dekat banget dengan guru agama, dan waktu itu guru agama saya bermasalah, terus saya bisa ikut. Dan anehnya waktu saya SMP itu saya dengan guru agama Islam, karena saya kan ikut agama Kristen yang sesungguhnya sebenarnya keluarga kami memang keluarga haji sebetulnya, tapi nggak tahu saya dari kecil tertarik untuk ikut yang Kristen. Nah terus saya itu dekat sekali juga dengan guru-guru agama Islam gitu. Jadi kalau ada dulu tuh ada misalnya peringatan Maulid Nabi, terus ada, saya dilibatkan ikut drama, ikut apa kayak gitu, saya ikut gitu. Dan ya waktu itu nggak ada masalah gitu loh. Nah, dan itu saya sering juga diskusi dengan mereka gitu. lebih nyaman juga. Dan saya pulang sekolah itu biasanya nggak langsung pulang. Jadi saya juga di sekolah tuh bikin koperasi. Jadi waktu SMP itu saya sudah bikin koperasi, dan itu koperasi pertama yang sukses itu ketika era saya gitu ya. Koperasi saya waktu itu melihat ya kan ini butuh koperasi umum, sekolah ya. Dan saya kayak buku-buku, dan kami kan di desa, jadi kalau misalnya mau beli buku itu harus ke kota, harus apa. Nah saya tuh udah memikirkan itu loh, karena selalu interaksi dengan bapak tadi. Nah itu membawa pengaruh gitu. Akhirnya saya melihat itu, wah ini sebetulnya kasihan juga kalau teman-teman semua harus ke kota, belum tentu punya uang, belum tentu ini. Nah bapak saya itu selalu mikir, yuk kita itu hidup harus memikirkan banyak orang. Nah akhirnya kalau saya secara kumulatif gitu ya, pilih bareng terus di koperasi gitu. Nah sekolah juga punya keuntungan, saya beli dengan jumlah besar itu juga ada diskon dari toko. Kemudian saya bisa menjual dengan harga yang sama ketika teman-teman saya beli ke waktu itu paling dekat Dalambu ya kalau buku. Nah Dalambu itu 30 kilo dari Karangdowo. Nah, pakai apa transportasinya? Saya pakai motor, pinjam motor dulu saya. Dan sebenarnya waktu itu belum boleh naik motor, tapi dan saya waktu itu pernah ketemu mbak saya di jalan, saya naik motor, habis itu disidang. Karena saya harus itu beli buku. Apa salahnya naik motor kok disidang? Nah kan belum 17 tahun. Sekarang banyak tuh anak-anak yang belum 17 tahun naik motor. Ya, tapi menurut saya memang zamannya beda. Zamannya beda. Dan juga bahayanya juga banyak kan, banyak kecelakaan juga karena. Dulu kalau tidak salah Wawaya itu ada di Kalijodo. Iya. Dengan Romo. Bagaimana ceritanya? Nah itu karena saya sekolahnya di Jogja, jadi saya SMA di Jogja. Di SMA Bokri 2. Nah, saya Bokri 2 itu depan Bethesda. Kemudian kan saya kosnya di Ilomedjan. Nah saya kalau berangkat sekolah, pulang sekolah itu melewati itu yang sekarang jadi Galeria itu loh. Itu kan dulu rumah tua, terus di situ tuh banyak gelandangan yang tidur di emperan-emperan itu, di rumah tua itu. Nah saya setiap pagi itu menyaksikan mereka itu yang ngorek-ngorek tempat sampah, terus makan dari situ. Nah saya akhirnya itu rumah tua itu hilang sama sekali berganti Galeria itu. Iya. Itu dulu rumah apa Mbak? Saya nggak tahu, saya datang ke sini udah taunya pokoknya itu rumah nggak ada penghuninya, rumah kosong gitu, dan ya bangunan tua gitu loh, bangunan tua di situ, dan di emperannya itu banyak gelandangan tidur di situ gitu. Nah terus setiap hari saya menyaksikan itu, dan apa ya? Nah saya ya karena di rumah itu diskusinya tentang itu, bahwa kita hidup di negara yang kaya tapi kok banyak kemiskinan. Dan kemiskinan yang nyata itu ya saya lihat di kota gitu loh. Kalau di desa kan enggak. Di rumah saya kan banyak orang yang bekerja di tempat saya. Karena agraris itu orang tuh masih bisa minta sayur ke tetangga, dikasih apa yang kayak gitu masih ada. Nah ketika di kota ini kan
ya aku nggak bisa bayangin gitu loh, ada orang yang sampai bisa makan ambil dari tempat sampah gitu. Nah itu yang akhirnya jadi perenungan saya yang luar biasa dan mengganggu tidur saya. Saya juga mempertanyakan kepada Tuhan, ini gimana kok sampai ada situasi seperti ini gitu ya. Itu peristiwa yang bagi saya yang sangat menyentuh hidup saya gitu ya. Saya nggak mungkin, saya harus melakukan sesuatu. Nah, saya pulang dan cerita sama bapak saya, ya bapak, ya sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Nah itulah kenyataan, sekarang kamu udah mulai paham apa yang dulu kamu baca di buku itu dan apa yang kamu pertentangkan. Nah, kalau pulang ke rumah masih terus diskusi dengan ayah bapak? Ya dengan bapak, dengan Simba, ya saya menceritakan itu apa yang terjadi. Dan kebetulan di keluarga kami itu ada kebiasaan kalau ya ketika kami udah mulai sekolah itu selalu ditanya itu bagaimana suasana di sekolahmu, bagaimana ini, nggak pernah menanya nilai, kamu dapat nilai berapa, kamu ulangan dapat apa, tapi di Lala itu selalu ditanyakan itu gitu. Ayah masih aktif di partai politik atau sudah tidak? Iya, ayah saya tuh sampai tua ini sekarang malah jadi penasehat atau jadi apa yang di partai ya. Tapi waktu zaman 65 ada problem nggak? Enggak, ayah saya justru cerita sama saya, misalnya ada teman-temannya yang dulu sebetulnya PNI tapi karena dituduh yang terjadi PKI yang itu terus kemudian harus nebus, harus ngambil, harus apa, ceritanya kayak gitu. Jadi saya melihat perjuangan bapak saya juga dan solidaritas kepada teman-temannya kayak gitu tuh luar biasa. Dan itu secara tidak sadar itu masuk ke saya gitu ya. Dan dulu mbak saya tuh juga nggak tahu kenapa saya selalu mulai kelas 5, pokoknya saya tuh ingetnya tuh peristiwa itu setelah saya sudah kelas 5. Itu sering kalau malam itu diajak jalan gitu. Jadi om saya tuh di dekat Solo sana. Jadi kalau berangkat itu biasanya kami naik mobil atau naik motor. Pulang tuh Simba saya selalu bilang gini, Dok, kok melaku kalau Simba. Jadi kalau terang bulan itu jalan. Dan itu di tengah jalan tuh Mbak selalu menceritakan tentang kehidupan, tentang nilai-nilai kemanusiaan, tentang apa. Dan waktu itu kami ketika itu kami sedang masih berlima ya. Jadi saya belum punya adik sampai 8, jadi 5 dan saya tengah kan. Jadi saya nomor 3. Dan Mbak saya selalu bilang, ini bocah tengah, kudu iso dadi penengah, iso nggo pancatan, iso nggo amu-amu, jadi gue itu sing kuat. Simba ini apa? Simba ini? Simba itu bapak petani. Petani. Iya petani, tapi bapak juga selain sebagai aktivis partai apa? Ya bapak saya petani tapi lebih banyak pedagang gitu ya. Dulu ya ada tembakau, bapak saya juga ada bikin oven tembakau. Batik, lurik, ada tanggung juga gitu ya, usaha-usaha kayak gitu. Nah ini kan jadi selalu ketika kami punya banyak akses untuk perekonomian, tetapi mbah dan bapak saya itu selalu mengajarkan bahwa apa yang kita punya ini kita harus memikirkan orang lain gitu, jadi bukan untuk dirinya sendiri gitu. Itu kuat sekali gitu. Nah ketika saya di Coge melihat seperti itu, ada gelandangan-gelandangan yang bergelimpangan dan cukup banyak jumlahnya. Nah ini saya jadi apa itu perenungan yang sangat dalam gitu ya. Nah terus akhirnya apa yang bisa saya lakukan waktu itu saya bilang sama bapak saya, terus akhirnya saya berkomunitas dengan teman-teman di Iromejan ya, jadi ada komunitas gereja gitu. Nah sering mengadakan doa pagi, doa apa, dan itu saya bawa terus itu. Ini gimana, apa yang bisa kita lakukan. Terus akhirnya komunitas pemuda ini kami bisa mengumpulkan barang-barang bekas, terus apa kita jual, terus kita bisa ngasih santunan kepada mereka. Nah sampai akhirnya menuntun saya ketemu sama Romo Mangun itu ya dari situ gitu, karena Romo Mangun kan orang-orang bilang oh itu Romo Mangun itu mau memikirkan juga gelandangan-gelandangan ini. Gitu. Periode ketemu Romo Mangun itu bagaimana Mbak? Ya saya waktu itu sowan Romo, saya matur, saya pengen ikutlah di Coge, ikut menemani masyarakat yang ada di sana. Dan waktu itu sempat. Itu masih SMA? Saya sudah lulus, sudah lulus. Nah, tapi saya waktu itu off tahun gitu ya. Dan saya ketemu Romo itu, kemudian Romo mengatakan, wah kamu gak cocok di sini gitu loh, ngapain gitu loh, kamu mestinya kan ya dia dengan penampilan saya, ya saya sebenarnya
sederhana seperti ini juga gitu. Tapi Romo mengatakan, kowe ketok ora cocok mosok ya cah kaya kowe kok blusukan tekan kene gitu ya. Kita minta sugih. Ya gue orang meniki naik mobil kemana kayak gitu loh, jalan-jalan lebih banyak tour. Saya cuma nanti minta fotonya ya untuk membuktikan. Jadi no picture hoax. Nah, Romo Mangun aja tidak percaya kan cacatnya itu naik mobil kok malah blusukan di Jodi. Iya, terus saya bilang, loh saya tuh pengen nemenin aja gitu loh, nemenin. Terus Romo tuh ketawa ngakak gitu loh, kok sederhana banget gitu loh. Orang-orang yang datang ke sini itu kan pengennya, wah, mengentaskan mereka dari kemiskinan, terus apa kayak gitu. Kok kamu sederhana banget sih mau menjadi teman gitu kan? Nah ya saya nggak ngapain, saya nggak ngerti gitu loh apa yang saya lakukan, ya saya harus dari teman gitu. Nah terus akhirnya Romo bahkan tertarik gitu loh, wah yaudah popo gitu. Nah setiap kali saya datang kan karena saya juga di rumah udah terbiasa dengan banyak orang desa, dan ternyata kan orang-orang Toba itu juga sebagian besar orang desa. Ya. Nah jadi saya biasa menyapa, terus ngobrol kayak gitu, kok nyambung gitu loh. Jadi Romo tuh bisa ketawa-ketawa, wah ternyata gue bisa kayak gitu. Jadi kok nyambung gitu obrolan mereka gitu kan. Terus akhirnya ya saya merasa diterima di Jogja. Terus Romo yowis. Romo juga tahu latar belakang keluarga. Sebelumnya belum gitu kan. Terus akhirnya ya Romo tuh tahunya udah belakangan sih saya cerita gitu. Jadi saya nggak menceritakan dengan Romo bagaimana. Saya cuma bilang ya saya kan orang desa, saya bilang gitu. Jadi saya paham dengan kehidupan di desa. Tapi nggak tahu juga loh Romo tuh tahu apa nggak latar belakang saya gitu ya. Saya nggak pernah cerita sama Romo. Ya terus akhirnya saya bikin kelompok-kelompok di Jogja gitu ya, pendampingan keluarga. Nah itu ada kelompok pasutri waktu itu, jadi kelompok suami istri gitu. Saya kelompok-kelompokkan, terus saya datang dan kadang ya kita ngobrol aja ngalor ngidul gitu. Itu belum era Romo Mangun membuatkan rumah-rumah itu? Oh sudah? Iya. Jadi ketika sedang proses itu? Iya, sedang proses. Mulainya kalau nggak salah tahun 83 ya, 8 sekian lah, 82, 83 itu Romo mulai ya. Jadi saudara kalau Anda pernah lihat dulu di Jogja itu yang seberang selatan itu ada rumah yang warna-warni. Jauh sebelum munculnya mode rumah warna-warni di Jogja itu sudah ada rumah-rumah dengan ada sebagiannya dinding bambu begitu seluruhnya dinding bambu dicat oleh Dadang Kristanto dan kawan-kawan kalau tidak salah. Ya komunitasnya Romo ya termasuk ada Mas Dadang, saya juga ikut. Mural itu sebelum kemudian berkembang pada dekade 2000 itu dulu di Jogja sudah muncul kayak gitu. Sekarang sudah berubah. Masih ada sih sisanya tipis-tipis gitu ya. Sekarang malah jadi rumah beton ya. Jadi saya kapan itu berkunjung ke sana dan mereka juga masih ikut sama saya. Apa ya yang mendasari bahwa ya antara lain misalnya terjun ke Jogja itu? Ya sebetulnya itu terus lupa sekolah. Enggak, akhirnya saya sekolah juga, jadi saya jadi mahasiswa, tapi sebenarnya mahasiswa saya itu sampingan ya. Oh yang penting daripada dituduh pengangguran kan, kalau mahasiswa kan ada pekerjaan mahasiswa gitu kan. Jadi sebenarnya waktu itu saya daftar di UMY ya, saya itu diterima, cuma kan aku lihat ini ya, jadi kalau masuk itu dari jam 7 sampai jam 12, terus pas jadwalnya tuh penuh kayak gitu loh. Ya. Kalau misalnya 75% tidak hadir, itu nggak bisa ikut ujian. Saya nggak mungkin gitu kan, tapi saya nggak bilang sama orang rumah kalau saya daftar dan saya diterima. Terus akhirnya saya kenapa nggak mungkin? Sudah sangat sibuk. Iya, saya sudah jatuh cinta sama pelayanan di masyarakat gitu. Ya. Nah terus kemudian saya daftar yang di akademi itu aku gitu ya, keuangan dan perbankan, itu tuh kayaknya bebas banget gitu loh. Yang penting kamu bayar, kamu masuk kayak gitu. Yeah. Nah jadi saya kuliahnya tuh sambil sebetulnya sama bekerja, dan saya kan juga relawan sebetulnya di Sodi kan, saya juga nggak ada gaji di situ kan. Nah saya waktu itu jadi
salesnya Time Life ya, tapi waktu itu namanya Book Advisor ya, kalau mentereng banget. Sekarang itu ya? Iya, jadi jual buku, jadi buku-buku Time Life ya. Karena saya suka ya, karena saya senang baca daripada saya. Itu waktu itu beli buku bisa dengan sistem kredit. Iya. Jadi dulu kita bisa beli kredit nih buku nih. Jadi kalau buku itu misalnya ada 24 gitu ya, itu bisa satu bulan satu kayak gitu. Soalnya saya pernah kredit ensiklopedia. Iya, ensiklopedia. Nah itu saya sebetulnya, dan karena teman saya banyak gitu ya, jadi saya ditargetkan sama kantor itu 3 bulan harus misalnya. Kan sebetulnya minta orang tua kan pasti dapat kan. Tapi saya merasa saya punya tanggung jawab moral ya, karena saya tidak kuliah yang sesungguhnya, maksud saya kan kuliahnya sama gitu ya. Hanya untuk pertanggungjawaban pada orang itu. Saya punya pertanggungjawaban moral gitu ya, jadi saya harus saya mau melakukan ini gitu ya, pekerjaan ini, tapi kan nanti bagaimana sekolah saya gitu ya, supaya nanti saya juga bisa lulus dengan baik gitu dan bisa menjawab kalau ditanya orang tua. Dan luar biasa juga ya, karena saya selalu percaya ya, saya selalu menggantungkan hidupku pada Tuhan. Itu yang kuncinya di situ gitu ya. Jadi apapun yang saya lakukan itu bilalah selalu menemukan jalan gitu ya. Nah ketika saya Bilalah itu gimana? Bilalah itu apa ya? Bilalah kesanding Allah kalau orang Jawa gitu. Iya. Bilalah kesanding Allah.